Sejarah Nasional Indonesia mencatat bahwa pada tahun 1222 Kerajaan Kediri berhasil dikalahkan oleh Tumapel. Semula Tumapel adalah wilayah taklukan Kediri dan diperintah Raja Bawahan Ranggah Rajasa yang secara populer dikenal dengan nama Ken Arok. Bagi Madura, peristiwa ini berarti beralihnya penguasaan atas pulau itu dari Kediri ke tangan Tumapel, yang kemudian tumbuh berkembang menjadi Kerajaan Singasari. Selain itu, akhir Kerajaan Kediri menutup pula periode masa prasejarah Madura. Sejak pemerintahan Wangsa Rajasa yang dimulai Ken Arok, memang terdapat peninggalan berupa prasasti dan bahan-bahan tertulis yang secara tegas mengacu pada Madura. Permulaan masa sejarah Madura bersamaan pula dengan berakhirnya masukan baru pengaruh kebudayaan India secara langsung. Sejak saat itu, kedatangan pedagang India sangat berkurang karena negeri itu diserbu dan dikuasai bangsa Mongol serta mulai dimasuki agama Islam. Di Nusantara, kejadian ini menyebabkan perkembangan kebudayaan setempat yang secara pekat sangat bersifat lokal. Kesemuanya menumbuhkan kebudayaan bercorak kejawen dan kemaduraan yang khas. Salah satu akibatnya adalah terjadi sinkretisme atau pembauran ajaran agama Hindu dan Buddha sehingga menjadi agama Siwa Buddha. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa penguasa yang dipercayai memerintah satuan-satuan wilayah di Madura pada waktu itu ditentukan langsung oleh Singasari. Penunjukan langsung oleh Singasari tersebut tentunya berkaitan erat dengan politik Pamalayu yang dianut oleh Raja Wisnuwardana dan juga Kertanegara. Upaya meluaskan kekuasaan guna menancapkan umbul-umbul merah putih di wilayah Melayu dan daerah luar Jawa lainnya pasti memerlukan bala tentara yang banyak. Oleh karena itu, seperti masa-masa sebelumnya, para prajurit dan pelaut Madura tentu ikut pula dikerahkan untuk memberikan dukungan tenaga dan logistik. Prasasti Mula Malurung yang dikeluarkan Prabu Seminingrat atau Wisnuwardana pada tahun 1255 menyatakan bahwa raja-raja bawahan daerah taklukan Singasari adalah anak-anak atau sanak saudara sang Prabu. Dari rekaman prasasti tersebut diungkapkan bahwa sanak keluarga Wisnuwardana yang diangkat sebagai penguasa Madura adalah Nararya Gurupkuda. Menarik untuk mencatat bahwa nama kuda pernah disandang pula oleh tokoh lain, yaitu Joko Tole, yang beralias Godo Panoleh atau Jaran Panoleh. Dan di Madura Timur kemudian ada keturunannya yang menjadi raja berpangkat bernama Godo Narpodo. Kiprah pemerintahan Kulub Kuda di Madura tidak banyak diketahui. Dan pada tahun 1269, kedudukannya digantikan oleh Arya Wiraraja. Orang yang sebelumnya menjabat sebagai Patih Daha dan bernama Banyak Wida ini sebenarnya dibuang oleh Raja Kertanegara untuk menjadi penguasa wilayah Sumeneb Madura. Menurut cerita tutur Madura, adipati yang baru itu berkedudukan di Batu Putih. Buku Praraton dan Prasasti Kudadu secara panjang lebar menguraikan peran Arya Wiraraja dalam proses penghancuran kerajaan Singasari. Sumber yang sama memaparkan pula saham besar orang-orang Madura dalam membangun kerajaan Majapahit. Peristiwanya dimulai ketika pada tahun 1292, Kertanegara menghina urusan Maharaja Cina Kubilai Khan yang menghendaki agar Singasari menyerahkan upen tanda pengakuan takluk. Dengan sendirinya, Singasari menolak tuntutan ini sehingga menimbulkan kemarahan Kubilai Khan.
Untuk itu, ia berniat membalas dendam dan menghukum Kertanegara dengan jalan menyerang Singasari. Namun sebelum tentara Cina yang dikirim ke Jawa untuk menjarah Singasari tiba, terjadi perkembangan lain. Raja bawahan gelang-gelang yang bernama Jayakatwang dan masih merupakan keluarga Kertanegara memberontak pada akhir tahun 1292. Dengan berkomplot bersama Arya Wiraraja yang sakit hati kepada Kertanegara karena merasa pangkatnya ke Madura sebagai hukuman, Jayakatwang berhasil mengalahkan Singasari. Kebetulan pada saat itu, pertahanan Singasari lemah karena sebagian besar tentaranya bertugas di Sumatera. Kertanegara terbunuh, tetapi menantunya yang bernama Raden Wijaya atau Dyah Naraya Sanggrama Wijaya dapat melarikan diri ke Madura. Dalam buku babat dan sejarah yang ditulis kemudian, tokoh keturunan Wangsa Rajasa ini dikenal dengan nama Raden Wijaya. Tetapi gelar Raden baru diciptakan dan dipakai orang 2 abad kemudian. Di Madura ia mendapat perlindungan dan bantuan Arya Wiraraja. Yang terakhir ini kemudian menasihani Dyah Wijaya agar kembali ke Jawa serta berpura-pura menyerah kepada Jayakatwang yang sudah menduduki tahta leluhurnya di Kediri. Walaupun dengan penuh kecurigaan, Jayakatwang menerima penyerahan Dyah Wijaya atau Raden Wijaya. Karena berhasil mendapatkan kepercayaan Jayakatwang, tak lama kemudian dia diizinkan membuka sebidang tanah, tepatnya di hutan tarik, guna dijadikan perkampungan tempat pemukimannya. Pekerjaan pembukaan hutan itu dilakukan dengan bantuan orang-orang Madura yang sengaja dikirim oleh Wiraraja. Konon salah seorang pekerja Madura yang sedang lapar mencoba makan buah pohon maja agmer yang banyak tumbuh di hutan tadi, tetapi menemukan buahnya pahit. Sejak saat itu tempat tersebut diberi nama Majapahit, atau dalam bahasa Sanskerta dinamakan Wiyanketa. Secara diam-diam, tempat itu diperkuat oleh Raden Wijaya sehingga menjadi sebuah perbentengan yang mudah dipertahankan. Kemudian pada tahun 1293, datanglah tentara Cina yang dalam cerita-cerita populer setempat disebut tentara Tartar atau Tartar untuk menghukum Singasari yang sebenarnya sudah berganti raja. Dyah Wijaya atau Raden Wijaya bergabung dengan tentara penyerang tersebut sehingga ia dapat ikut menggempur Jayakatwang guna membalas dendam kematian mertuanya. Setelah Jayakatwang berhasil dikalahkan, orang-orang Majapahit dan Madara berbalik haluan dan menyerang bala tentara Cina. Sebagai akibatnya, mereka tercerai-berai dan terpaksa melarikan diri ke Ujung yang menunggunya di pantai. Mereka terpaksa kembali ke negaranya untuk kemudian menerima hukuman dari Kublai Khan sebab dianggap gagal melaksanakan tugas. Rangkatan kejadian ini memberikan peluang bagi Raden Wijaya untuk menjadi penguasa negara baru yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Majapahit. Dengan demikian, pendirian Majapahit terjadi berkat usahanya sendiri dengan dibantu oleh orang-orang Madura. Dyah Wijaya atau Raden Wijaya tidak mewarisi kerajaan itu, namun dengan tegas dikatakannya bahwa ia tidak memulai dinasti baru. Ia merasa dirinya sebagai penerus Wangsa Rajasa atau Kertanegara yang sempat terputus. Ketika menaiki tahtanya, ia mengambil nama Abuka atau nama penobatan Kertarajasa Jayawardana untuk membalas jasa-jasa Adipan Sumenep. Kemudian Raden Wijaya mengangkat Arya Wiraraja menjadi pasangkuhan, semacam panglima perang kerajaan. Tetapi tak lama kemudian, dia dinobatkan sebagai raja di Lamajang Tigang Juru, seperti sudah dijanjikan kepadanya sebelumnya di Sumenep saat mereka berdua mengaur strategi buat mengalahkan Jayakatwang. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk
atau SN Raja Sanagara yang dibantu Mahapatih Amangkubumi Gajah Mada. Ketika itu kerajaan-kerajaan bawahan yang terpenting adalah Daha, Lasem, Pajang, Kahuripan, dan Singasari. Setiap kerajaan bawahan itu diperintah oleh sanak saudara Hayam Wuruk. Wilayah Madura hanya diperintah oleh beberapa orang adipati, yang semuanya bertanggung jawab kepada seorang manten amancangan di ibu kota. Pemerintahan wilayah di Madura dipolakan seperti daerah-daerah kerajaan Majapahit lainnya. Setiap kadipati dikelola seorang adipati dengan dibantu oleh patih, mantri, pecat tanda, panggalatan, serta apupat petugas keagamaan. Sistem pemerintahan dan pembagian daerah keadipatian sudah terlihat mulai mapan. Dengan demikian, wilayah seorang adipati dipecah-pecah menjadi beberapa bagian yang masing-masing diperintah oleh seorang aku yang membawahi beberapa desa. Adapun desa itu sendiri diketuai oleh seorang buat. Para pembesar pemerintahan setempat yang merupakan kelompok terpilih ini umumnya adalah keturunan para bangsawan karena kendali dan pusat tidak begitu ketat. Para pembesar daerah dan abdi kerajaan sering memiliki kemandirian dan kewenangan yang besar, terutama bagi mereka yang daerahnya banyak berhubungan dengan pedagang mancanegara. Itulah peran Arya Wiraraja dalam proses penghancuran kerajaan Singasari. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.